Apakah kamu merasakan ekonomi lesu? Jika iya, mengapa ekonomimu lemah? Apakah kamu eksportir, UMKM, karyawan, bahkan YouTuber? Apakah temanmu ada yang berkata ekonominya naik, tapi relasinya pejabat, oligarki, atau bayar Mandarin sampai bayar amazing? Jika kamu UMKM, apalagi masih tahap merintis, atau sekalipun kamu YouTuber top, kamu akan mengalami ekonomi menurun. Sekalipun arahnya naik, tak tentu konsisten. Tapi selamat, Anda hebat, masuk sedikit manusia yang naik. Sekarang YouTuber, lu pikir aman? CEO YouTube akhirnya sambat juga. Pendapatannya menurun. Namun YouTube tidak bakal sembrono langsung menyerah gulung tikar. Tentunya berat akan dirugikan, karena otomatis semua pengguna pindah ke bibit musuhnya, yaitu TikTok Cina. Namun mengapa banyak yang ngeluh tentang ekonomi menurun? Pemimpin dunia juga ketar-ketir. Sampai-sampai CEO YouTube akhir-akhir ini sambat. Karena inilah imbas dari bentrokan geopolitik antara dua kubu kekuatan besar. Ini hanyalah awal. Ekonomi sudah menurun, pandemi mempercepat, krisis memperparah. Lalu apalagi? Di akhiran video ini kita akan buka. Sebenarnya ini sudah sinyal yang jelas setelah Ketua IMF Kristalina Georgieva mengatakan negara berkembang akan lama naik karena imbas konflik Ukraina-Rusia. Kemanfaatan percepatan teknologi juga tidak akan seperti sebelumnya. Dikira imbasnya hanya untuk barat saja, atau para kapitalis ekspor yang tombaknya di barat. Lalu kita bersama-sama mengatakan ura, ayo Pak Putin, kita menang. Tidak, tapi semua kagak percaya. Coba Anda tanyakan pada YouTuber, apakah view-nya naik tapi pendapatannya menurun? Saya sih nggak tahu. Sekarang jika Anda pengekspor, yang mana bawaan Anda banyak berharap ekonomi Anda akan lancar. Misalkan Anda pengekspor furnitur, Anda punya buyer 4, Amerika, Jerman, Italia, China. Kalau kemarin di era Trump perang dagang AS versus China, kemungkinan besar Anda stop pengiriman ke China. Apalagi jika Anda masih perpindahan tangan. Artinya setelah Anda kirim ke buyer China, lalu buyer Anda di China itu masih mengirimkannya ke Amerika, itu pasti stop, macet, mandek itu. Kalau komoditas ya aman, dimana komoditas sudah pasti lancar, karena memang SWF Tiongkok dirancang untuk mengamankan sumber daya alam dari pemain manapun. Nah, kalau sekarang ke Cina, ke Amerika, apalagi Eropa, apakah macet semua? Tidak, masih ada, tapi resikonya gede, untung kecil, karena pindah produk alternatif. Misalnya Anda beralih ekspor wood pellet, pasti rame itu, untuk menghangatkan rumah-rumah Eropa akibat krisis gas. Kayu sampah berupa bubukan kecil-kecil, kayak pasir halus sampai kasar, tambah tepung, disulap menjadi potongan bulat kecil-kecil seukuran separuh batang rokok, memakai alat dari Cina. Waduh, Cina lagi, kita anti Cina pokoknya, lah. Belum kuat masih zaman anti-antian. Alat Belgia dan Jerman 15 miliar, alat Tiongkok 4 miliar. Sekalipun jiwanya anti Tiongkok, ya milih alat Tiongkok. Jelas murah, kualitas 11-12. Jika Anda nggak ada alternatif, relasi belum monster kapitalis, lalu apa solusinya? Pada main lokalan. Namun perputaran kue swasta yang dikeroyokin itu sedikit bro. Apalagi kemarin Pak Jokowi sambat, banyak uang bercokol di bank, makin sedikit kue yang berputar. Waduh, mantap, lemes sudah. Kalau Anda melihat teman Anda yang songong, platnya cantik seperti ukuran BH, membeli kendaraan baru, listrik ini biasanya, kebanyakan itu uang dia kemarin. Itu pun wajar saja, memang yang penting gaya elit, meskipun ekonomi sulit. Namun yang di bawah bagaimana? Karena belum tentu mereka itu punya pilihan. Misalkan pengen membuka usaha warung bakso, atau memperbesar cabang, atau menyelamatkan usahanya, ya jual barang. Adanya mobil Lexus diganti Fortuner, atau Fortuner diganti Avanza, terus itu sampai ke bawah. Atau tambal uang profit tahun lalu, tambal dah itu. Atau uang tabungan, itu pun kalau jiwa ambisi kapitalisnya itu besar. Seberapa kuat dia wani perih, paling pada ditutup, sering libur, atau istilahnya main aman. Namun jika yang tidak punya pilihan, artinya mendapatkan uang pas-pasan gimana? Tak tahu saya bagaimana keadaan sebenarnya. Gak berani membayangkan, ketimpangan pendapatan adalah problem di Konoha. Lalu bagaimana solusi semua itu? Dari atas
sampai yang paling bawah sampai jelantah. Soalnya ini efek invasi Ukraina Rusia itu tak seberapa. Masih ada Taiwan. Kisruh gas itu tak seberapa. Chip Taiwan itulah yang utama. Semua negara sedang mewaspadai ancaman-ancaman masa depan. Tak percaya? Coba email biar Anda di barat maupun di timur. Siapa tahu di sana sedang ada diskusi-diskusi maraton. Ini ada hubungannya antara akumulasi utang dan jebakan utang, uang gampang dan krisis keuangan, lalu artificial intelligence dan otomatisasi tempat kerja, deglobalisasi, inflasi, stagflasi, krisis mata uang, lalu ketimpangan pendapatan dan populisme, pandemi global, lalu perubahan iklim. Mendengar hanya satu membuat pilu. Ketika satu ancaman terdengar, maka masing-masing menghambat kita untuk menangani yang lain. Semoga narasi ini tak benar. Mungkin saya salah menguntal pil tebing otak. Tahun depan masih panjang. Mari kita makan, duduk, santai, jangan mikir yang buruk-buruk. Nanti malah keburukan balik ke kamu. Ya elah, mikir buruk kalau nggak pakai tindakan, ya emang begitu efeknya. Tapi, percayakah Anda, ambisi, antisipasi itu lebih baik daripada ngalamun?